Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Dr. Yayu Hidayah. Lalu, kami di sini akan mempresentasikan tentang destinasi wisata, di mana yang terletak di titik pusat kota Yogyakarta. Perjalanan kami dimulai dari Benteng Frederik, lalu dilanjutkan di Gedung Agung, lalu di Monumen Serangan Umum 1 Maret, selanjutnya di Gedung Bank BNI, di Kantor Pos Indonesia, di Bank Indonesia, lalu di Museum Sono Budoyo. Lalu perjalanan dilanjut ke arah selatan, tepatnya di Masjid Gede Agung Kauman, Yogyakarta. Lalu di depannya terdapat Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Lalu perjalanan terakhir terletak di Museum Kereta Keraton Yogyakarta. Untuk penjelasannya lebih rinci, yaitu di Museum Benteng Frederik, akan dijelaskan kepada Saudari Salsa Maida. Kepada Saudari Salsa Maida, saya persilahkan. Yang pertama, destinasi sekitar titik pusat kota Yogyakarta, yaitu Benteng Frederik. Sejarah Benteng Frederik. Benteng Frederik dibangun tahun 1760 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I dan pemerintah pihak Belanda, dipimpin oleh Nicholas Harding. Tujuan awal pembangunan benteng ialah menjaga keamanan, tetapi sebenarnya adalah untuk memudahkan pengawasan pihak Belanda terhadap kegiatan pihak Keraton Yogyakarta. Pada tahun 1787, benteng bernama Rustenburg, yang berarti benteng peristirahatan. Pada tahun 1867, terjadi gempa mengakibatkan bangunan runtuh, kemudian dilakukan perbaikan dan nama benteng diganti menjadi Vandenberg, yang berarti benteng perdamaian. Wujud simbolis manifestasi perdamaian pihak Belanda dan keraton. Berikut ialah koleksi unggulan dari Benteng Vandenberg. Pada tahun 2014, Dinas Kebudayaan Daerah DIY menerbitkan buku berisi koleksi unggulan museum di daerah DIY. Di antaranya adalah koleksi unggulan yang dimiliki Museum Benteng Vandenberg. Koleksi unggulan Museum Benteng Vandenberg ialah diorama, minirama Kongres Budi Utomo, mesin ketik Surjo Pranoto, kendil, dan dokumen Sutomo. Selanjutnya, di Gedung Agung ada Saudari Intan Pawestri. Untuk Saudari Intan Pawestri, saya persilahkan. Baik, untuk destinasi wisata yang kedua yaitu mengenai Gedung Agung, sejarah Gedung Agung Yogyakarta. Istana Kepresidenan Yogyakarta terletak di ujung selatan Jalan Ahmad Yani, dulu yaitu Jalan Malioboro, di Desa Ngapusan, Kecamatan Gondomanan. Kota Yogyakarta yaitu kompleks istana berada 120 meter di atas permukaan laut. Kompleks ini dibangun di atas lahan seluas 3.585 meter persegi di tengah gejolak ibu kota daerah istimewa Yogyakarta, menghadap ke timur, berserbangan dengan Museum Benteng Frederik. Bekas benteng Belanda ini yang sering dikenal yaitu Istana Kepresidenan Yogyakarta berawal sebagai kediaman resmi warga Yogyakarta. Yang ke-18, 1823 sampai 1825. Bangunan ini didirikan pada bulan Mei 1824 pada masa penjajahan Belanda. Setelah berakhirnya Perang 1832, rekonstruksi dilanjutkan pada tanggal 10 Juni 1867. Lalu ada bencana yaitu 2 gempa bumi yang terjadi di Yogyakarta pada hari yang sama. Salah satunya mengakibatkannya adalah runtuhnya rumah dinas orang Belanda itu. Rumah roboh seperti sebuah gedung baru kemudian dibangun dan selesai pada tahun 1869. Pada tanggal 19 Desember 1927, status administratif wilayah Yogyakarta sebagai tempat tinggal dinaikkan menjadi provinsi. Selanjutnya pada tanggal
tanggal 6 Januari 1946, Yogyakarta yang disebut sebagai Kota Gudeg ini resmi menjadi ibu kota baru Republik Indonesia. Istana ini diubah menjadi Istana Kepresidenan. Selanjutnya, fungsi Gedung Agung Yogyakarta, yaitu adalah kantor dan kediaman resmi Presiden Republik Indonesia. Yang kedua, persinggahan atau penerimaan atau menginap untuk tamu pemerintahan, baik yang datang secara resmi untuk pemerintahan atau tidak resmi, hanya untuk mengunjungi tempat wisata di Yogyakarta. Istana Kepresidenan Yogyakarta juga telah digunakan setiap tanggal 17 April untuk upacara Parade Senja, yaitu di mana acara tersebut merupakan upacara pelantikan Taruna Angkatan Udara baru atau perpisahan. Oke, selanjutnya di bagian 3, bagian dari destinasi wisata kami, terdapat Monumen Serangan Umum 1 Maret yang akan dijelaskan oleh Saudari Rizka Salsabila. Kepada Saudari Salsa, saya persilahkan. Baik, selanjutnya adalah Monumen Serangan Umum 1 Maret. Sejarah Monumen Serangan Umum 1 Maret. Monumen Serangan Umum 1 Maret terletak di kawasan 0,0 km Yogyakarta, di bagian timur yang lebih tepatnya di depan kantor pos besar Yogyakarta. Saat itu Indonesia dianggap tidak ada dan lumpuh dalam pemerintahan. Kemudian para TNI melakukan serangan besar sebagai pembuktian bahwa Indonesia memang sudah merdeka. Sesuai dengan perencanaan, akhirnya tentara Indonesia mampu menduduki wilayah Yogyakarta. Keberhasilan TNI menjadi bukti bahwa bangsa Indonesia tidak mudah dikalahkan oleh propaganda-propaganda yang dibuat Belanda. Lalu dibangunlah monumen ini guna memperingati perjuangan para tentara nasional Indonesia atau TNI yang diresmikan pada tanggal 1 Maret 1973. Pada monumen tersebut terdapat 5 patung perunggu yang dipahat oleh seorang seniman bernama Sabtoto. Fungsi Monumen Serangan Umum 1 Maret. Saat ini Monumen Serangan Umum 1 Maret merupakan salah satu landmark dan cagar budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai bangunan yang mengingatkan tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah pada masa lalu. Tempat wisata yang satu ini bisa dijadikan sebagai tempat wisata edukasi karena menyimpan sejarah besar bangsa Indonesia. Pada bagian selanjutnya terdapat kantor pos Indonesia yang akan dijelaskan oleh Saudari Nafisa Linggarapsari. Kepada Saudari Nafisa, saya persilahkan. Baik, yang selanjutnya yaitu kantor pos. Ya, kantor pos besar Yogyakarta merupakan salah satu bangunan masa kolonial Belanda. Gedung kantor pos ini dibangun sekitar tahun 1912 dari hasil rancangan insinyur-insinyur pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Gedung kantor pos ini awalnya bernama Pos Telegraph and Telephone Kantor. Bangunan ini bercorak Indis. Denah pada bangunan ini berbentuk tapal kuda dengan 2 lantai berbentuk letter L. Sampai saat ini, bangunan kantor pos besar Yogyakarta masih beroperasi dan bangunannya dijadikan sebagai cagar budaya oleh pemerintah kota Yogyakarta. Dan pada bagian selanjutnya terdapat Bank Indonesia yang akan dijelaskan oleh Saudara Nikolaus Titis Panuntun. Kepada Saudara Nikolaus, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Fakta-fakta mengenai Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah institusi yang mandiri. Seluruh dana operasional yang dibutuhkan oleh bank tersebut didapatkan secara mandiri. Modal awal Bank Indonesia diberikan oleh pemerintah sebanyak 2 triliun. Namun, untuk menggaji gubernur atau deputi gubernur dan seluruh pegawainya yang notabene selangit atau memiliki profesional dalam penugasannya, Bank Indonesia berusaha sendiri dari pengelolaan devisa tanpa bantuan pemerintah. Nah, sejarah Bank Indonesia. Sejarah Bank Indonesia adalah dimulai pada tahun 1828, tepatnya pada masa pemerintahan Hindia Belanda, dengan didirikannya The Javanese Bank. The Javanese Bank berperan sebagai bank sentral yang bertugas untuk mencetak dan mengedarkan uang di negara ini. Selanjutnya, pemerintah juga memberikan wewenang pada Bank Indonesia untuk melaksanakan fungsi bank komersial
sama seperti pendahulunya yaitu The Javasis Bank. Lalu pada tahun 1968, Undang-undang yang mengatur tentang Bank Indonesia diterbitkan oleh pemerintah dan berisi aturan tentang tugas dan kedudukannya Bank Indonesia. Memasuki era baru pada tahun 1999, wewenang dan tugas utama baru Bank Indonesia adalah mencapai dan menjaga nilai rupiah agar tetap stabil. Tugas dan wewenang Bank Indonesia tersebut diatur dan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Baik, dan di bagian selanjutnya terdapat bangunan gedung Bank BNI yang akan dijelaskan oleh Saudari Anissa Tanuli Tifani. Kepada Saudari Anissa, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya Bank Negara Indonesia. Yang pertama, sejarah Bank Negara Indonesia. Bank Negara Indonesia didirikan pada tanggal 5 Juli 1946 oleh R.M. Margono Jojo Hadikusumo. Bank Negara Indonesia juga dipersiapkan untuk bank umum dan bank sentral. Bank Indonesia merupakan bank yang pertama mengedarkan alat pembayaran resmi pada uang Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 30 Oktober tahun 1946 dicetak dan diedarkan oleh Bank Negara Indonesia. Bank Negara Indonesia merupakan bank pertama yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Bank Negara Indonesia lahir pada masa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia dan diresmikan oleh Wakil Presiden yaitu Muhammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1946 di gedung The Javasis Bank, Yogyakarta. Kantor Bank Negara Indonesia yang pertama kali kini menjadi kantor bank yaitu pada Jalan Senopati, Yogyakarta. Selanjutnya yaitu gaya bangunan Bank Negara Indonesia. Gedung kantor NIJ Yogyakarta merupakan hasil rancangan oleh Insinyur Frans Johan Laurens Gichels, seorang arsitek Belanda kelahiran Tulungagung. Gedung ini mulai dibangun pada tahun 1921 dan selesai pada tahun 1922. Gedung kantor NIJ Yogyakarta tersebut dirancang dengan langgar Art Deco. Gaya khas arsitektur ini memiliki konstruksi pilar-pilar tinggi. Ciri-ciri pada bangunan gedung kantor NIJ Yogyakarta yaitu bangun yang khas Eropa yang tampak pada bangunan dengan adanya pintu dan jendela yang lebar dan tinggi. Dengan dinding-dinding yang dihias dengan roster yang berfungsi sebagai sirkulasi udara dan pencahayaan sekaligus sebagai ragam hias yang dapat mempercantik tampilan arsitektural. Bangunan ini juga menjadi salah satu penanda landmark kawasan karena letaknya di sisi barat daya simpul jalan utama di Sumbu Filosofi Kota Yogyakarta. Lalu di bagian 7 terdapat bangunan Museum Sono Budoyo yang akan dijelaskan oleh Saudari Intan Nurul Hania. Kepada Saudari Intan, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya Museum Sono Budoyo. Museum Sono Budoyo diistilahkan menjadi rumah budaya di Yogyakarta. Dibangun dan didirikan dengan upaya tak mudah melalui berbagai kesepakatan dan rencana selama pengusahaannya, di tengah upaya menciptakan kesadaran arti penting makna budaya bagi peradaban manusia. Rumah budaya ini diharapkan mampu menjadi media untuk memutar kembali pikiran pengunjung dalam sisi perkembangan hidup manusia, dari tahap prasejarah hingga tahap sejarah. T.H. Karsten, Ph.W. Sitson, Kopberg 50. Pada awal pembangunannya, Museum Sono Budoyo menggunakan tanah bekas Sultan, hadiah dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8, dan ditandai dengan sangkalan Cendra Sengkala, Butang Ngerasa Estining Lata, yaitu pada tahun 1865 Jawa atau tahun 1934 Masehi. Pada masa pendudukan Jepang, Museum Sono Budoyo dikelolakan oleh Bupati Panirajapati Wiyata Praja. Pada masa kemerdekaan, museum dikelola oleh Bupati Utro Diopati Budaya Prawito, yaitu jajaran pemerintahan daerah istimewa Yogyakarta. Terima kasih, saya kembalikan.
Oke, selanjutnya terdapat yang menarik nih, yaitu sebuah bangunan inti daripada bagian dari destinasi wisata kami, yaitu kediaman Ngarso Dalem untuk bertempat tinggal, yaitu Keraton Yogyakarta, yang akan dijelaskan oleh Saudari Pipit Savitri. Kepada Saudari Pipit, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Keraton Yogyakarta. Sejarah Keraton Yogyakarta. Diawali dari perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755 yang menjadi latar belakang berdirinya Kesultanan Yogyakarta. Kesepakatan tersebut mengakibatkan terbaginya Kerajaan Mataram Islam menjadi dua bagian. Perjanjian Giyanti atau Palihan Nagari ini diperingati dengan Condro Sengkolo, Tunggal Pangesti Rosoning Jami, yang berarti 1681 Saka. Dalam perjanjian itu pula, Pangeran Mangkubumi diakui menjadi raja atas setengah daerah pedalaman Kerajaan Jawa dengan gelar Sultan Hamengkubuwono Senopati Anangorogo Abdul Rahman Sayyiding Panotogomo Kalipatogo. Si Sultan Hamengkubuwono bertahta di Ambartekawang, Mataram. Beliau mulai berpikir untuk membangun keraton baru. Sultan Hamengkubuwono I memerintahkan untuk menutup rawa-rawa desa Pacetokan, tepatnya di hutan beringin tersebut, dan beliau sendiri yang mengarahkan konstruksi untuk bangunan keraton. Dalam waktu kurang lebih 1 tahun, keraton baru tersebut berhasil diselesaikan dan diberi nama Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Sultan memasuki keraton pada Kamis Pahing 13 Suro Jumakir 1682 Saka atau 7 Oktober 1756 Masehi dan ditandai dengan sengkolo Dwinogo Roso Tunggal di depan Repul Kamagangan. Unsur penting Keraton Yogyakarta. Menurut konsep, ada 4 unsur penting, yaitu unsur politik yang berada di keraton dan kepatihan, kemudian unsur agama pada Masjid Gede, kemudian unsur ekonomi pada Pasar Gede, dan yang terakhir unsur sosial pada alun-alun. Yang terakhir adalah filosofi yang ada. Panggung Krapyak Keraton Yogyakarta tugu bolong giling melambangkan konsep agar timbul kehidupan atau asal dan tujuan adanya kehidupan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih. Lalu di selanjutnya ada Masjid Gede Kauman yang dijelaskan oleh Saudari Rini Melati Pandugo Putri. Kepada Saudari Rini, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada Masjid Gede Kauman. Yang pertama ada sejarah Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Masjid Raya Yogyakarta, atau lebih dikenal sebagai Kagungan Dalem Masjid Gede Kauman, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kesultanan Yogyakarta. Keberadaan Masjid Gede menegaskan keberadaan Yogyakarta sebagai kerajaan Islam. Masjid Gede ini didirikan pada hari Ahad Wage 29 Mei 1773 Masehi atau 6 Rabiul Akhir 1187 Hijriah atau Alif 1699 Jawa atas prakarsa Sri Sultan Hamengkubuwono I dan Kiai Fakih Ibrahim Diponingrat selaku penghulu keraton. Adapun rancang bangunannya dikerjakan oleh Kiai Wiryo Kusumo. Gaya arsitektur Masjid Gede ini mewarisi gaya Masjid Demak. Karakteristik dari masjid ini adalah adanya keberadaan 4 pilar utama atau yang dikenal dengan saka guru dengan atap yang berbentuk tajuk lambang teplok. Terdapat 48 pilar di dalam masjid ini dan 16 sisi atap dengan 3 tingkat. Pada tahun 1867 pernah terjadi gempa besar yang memporak-porandakan kota Yogyakarta. Akibat gempa tersebut, beberapa bagian dari Masjid Gede ini runtuh. Setelah peristiwa itu, Masjid Gede mengalami renovasi setidaknya 2 kali, yaitu pada tahun 1917 dan pada tahun 1933. Masjid Gede pun turut dalam dinamika bangsa Indonesia.
Dalam masa perjuangan kemerdekaan, bangunan Pajagan digunakan sebagai markas Askar Perang Sabil yang membantu Tentara Nasional Indonesia melawan agresi militer Belanda. Nah, adapun fungsi dari Masjid Gede Kauman Yogyakarta, yaitu pada masa awal Kesultanan Yogyakarta, selain digunakan untuk beribadah, masjid ini juga dipergunakan sebagai tempat untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hukum Islam, terutama pada perkara perdata. Saat ini, masjid ini dijadikan sebagai wisata religi dan juga tempat melaksanakan tradisi, misalnya itu upacara sekaten. Terima kasih. Lalu berlanjut ke arah selatan, terdapat Museum Kereta yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, baik. Jadi Museum Kereta Keraton Yogyakarta atau Museum Kereta Keraton Yogyakarta adalah sebuah museum khusus yang berisi koleksi kereta kuda milik Keraton Kesultanan Yogyakarta. Museum tersebut terletak di sekitar area Keraton Yogyakarta, tepatnya berseberangan dengan Bangsal Pagelaran. Koleksi Museum Kereta Keraton Yogyakarta dikhususkan pada alat transportasi berupa kereta kuda yang pernah digunakan baik sebagai kendaraan utama Kesultanan Yogyakarta yang digunakan untuk kepentingan keraton maupun pribadi sultan. Keberadaan Museum Kereta Keraton Yogyakarta dirintis pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7. Kereta kuda koleksi museum tersebut telah berusia puluhan tahun, bahkan ada pula yang mencapai usia ratusan tahun. Beberapa dari kereta kuda tersebut masih digunakan dalam upacara-upacara kebesaran keraton, seperti upacara penobatan sultan, pernikahan putra sultan, atau mengantar jenazah sultan ke tempat peristirahatan terakhir. Adapun koleksi unggulan Museum Kereta Keraton adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada kereta Kanjeng Nyai Jimat, merupakan kereta tertua keraton yang berasal dari masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Kereta ini adalah hadiah dari Gubernur Jenderal VOC Cikob Mosel, lalu digunakan oleh Sultan Hamengkubuwono pertama sampai Sultan Hamengkubuwono III untuk upacara penobatan. Lalu yang kedua, ada kereta Kiai Manik Retno, merupakan kereta terbuka buatan Belanda yang ditarik oleh seekor kuda. Dahulu, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-4 mengendalikan sendiri kereta tersebut ketika bepergian. Lalu yang terakhir, ada kereta Kanjeng Kiai Garudayaka, diproduksi oleh perusahaan kereta Hermens, Den Haag, Belanda, pada sekitar tahun 1867 sampai 1869. Kereta ini digunakan sejak masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono ke-6 hingga sekarang untuk keperluan acara resmi seperti kirap jumenengan dan penyambutan tamu penting. Baik, setelah pemaparan tadi, yang bagian ini terdapat sebuah refleksi yang akan dibacakan oleh Saudara Nikolaus Titis Panuntun. Kepada Saudara Nikolaus, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Refleksi kita semua ya, teman-teman. Jadi destinasi wisata sekitar pusat kota Yogyakarta memiliki berbagai manfaat. Di antaranya kita dapat memahami dan menambah wawasan mengenai sejarah bangunan maupun objek wisata di sekitar titik pusat kota Yogyakarta. Tidak hanya itu, serta dapat mengejarkan adab sopan santun, menjaga warisan budaya untuk selalu dilestarikan dan selalu menghormati peninggalan pada zaman lampau. Dengan itu kita harus melestarikan adat istiadat budaya dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya di Indonesia, khususnya daerah istimewa Yogyakarta. Seperti menjaga kebersihan di objek wisata, memahami asal mula bangunan dan melestarikan peninggalan di objek wisata. Di sekitar bangunan yang patut kita jaga. Lalu yang terakhir ada sebuah kesimpulan yang akan dibacakan oleh Saudari Pipit Safitri. Kepada Saudari Pipit, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Berikut ini adalah kesimpulan dari pemaparan materi yang kami sampaikan, yaitu dari observasi yang kami lakukan pada saat kunjungan ke berbagai destinasi wisata di Keraton, mulai dari Benteng Vanderburg yang memiliki arti benteng perdamaian antara Belanda dengan Keraton, kemudian dilanjutkan di sekitar titik 0 meliputi
BNI, BI, Kantor Pos Indonesia, Monumen 1 Maret, dan Gedung Agung yang saling mempunyai peristiwa penting. Dilanjutkan ke arah selatan yang menuju ke objek wisata Museum Sono Budoyo, yang salah satu sebagai rumah budaya di Yogyakarta. Tak jauh dari itu, kami melanjutkan ke Keraton Yogyakarta, yang merupakan pusat pemerintahan dan tempat tinggal Sultan. Kami juga tak lupa mengunjungi Masjid Gede Kauman, di mana masjid tersebut menegaskan bahwa keberadaan Yogyakarta sebagai kerajaan Islam dan museum kereta yang terletak di sekitar keraton yang berisi koleksi kereta kuda milik Keraton Kesultanan Yogyakarta. Jadi, ayo teman-teman sekalian, mari bersama menjaga, melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Salah satunya di Yogyakarta agar selalu bisa menjadi media pendidikan sampai di masa yang akan datang. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Pipit. Lalu selanjutnya ada beberapa dokumentasi dari perjalanan kami. Nah, bisa dilihat dari ujung kiri atas terdapat Benteng Brandenburg, lalu terdapat Gedung Agung, dan Museum Sono Budoyo, dan Monumen Serangan Nomor 1 Maret, Kantor Pos Yogyakarta, Bank Indonesia, dan Masjid Gede Kauman. Lalu ada Keraton Kesultanan Yogyakarta dan Museum Kereta Keraton Yogyakarta. Dan ada beberapa foto tambahan dari kelompok kami, yaitu foto bersama dan foto rehat sejenak. Dan kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih terkhusus kepada Bu Yayu Hidayah yang telah membimbing kami selama ini. Jika ada lebihnya, semoga bisa bermanfaat. Dan jika ada kurangnya, saya mewakili kelompok 2 meminta maaf sebanyak-banyaknya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.